ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan membacakan ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui. Antara lain yaitu ayat yang sedang kita bicarakan, ayat 185 dari surah Ali Imran. Di dalam penjelasan ayat ini para mufassir para ahli tafsir banyak membicarakannya dengan panjang lebar, di antaranya Imam Ibnu Katsir dan juga para mufassir lainnya. Pada bagian tengah dari ayat yang sedang kita pelajari, yang seluruh ayatnya bunyinya seperti ini, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Ini yang sudah kita bicarakan sampai di sini. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian, dan sesungguhnya akan dibalas dengan sempurna pahala-pahala kalian, balasan-balasan amal kalian yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita amal perbuatan kita di dunia ini balasannya itu di akhirat, bukan di dunia. Kalau kita mendapatkan kebaikan karena amal perbuatan kita, itu hanyalah tambahan, karunia tambahan, itu fadlullah, ya, keutamaan karunia dari Allah yang diberikan kepada yang Dia kehendaki. Misalnya kita berpuasa, sehat karena puasa, itu hadiah saja. Balasan puasa itu sendiri nanti di akhirat. Makanya ketika kita berpuasa, kita niatkannya itu lillahi ta'ala, bukan niat supaya sehat. Ya, jangan niat supaya kita sehat dengan berpuasa, atau niat supaya tidak gemuk dengan berpuasa. Itu niat yang salah. Ya. Terus kalau kita bersedekah, itu kadang-kadang Allah memberi balasan dari sedekah kita ditambah rezekinya. Nah, ketika kita bersedekah niatnya lillah, nanti kalau dapat tambahan, tambah lagi bersyukur kepada Allah. Tuh, balasan sedekah itu sendiri nanti di akhirat pada hari kiamat. Ya, Nabi mengatakan as-shadaqatu tudfi'un nar. Sedekah itu akan mematikan api neraka untuk pelakunya. Jadi pelaku sedekah tidak akan disentuh api neraka. Itu Pak, makanya jangan pelit untuk bersedekah, jangan pengasit. Terus di bagian yang sedang kita bicarakan tadi dikatakan faman zuhziha
Maka barang siapa dijauhkan anin nar, dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan surga, faqad faza, maka sungguh dia telah menang. Dalam ayatnya dikatakan nanti apa namanya? Faza fauzan aziman, dia menang dengan kemenangan yang besar. Ini mengenai ayat ini saudara, ahli tafsir sebagian tidak berbicara banyak, tapi Ibnu Katsir banyak berbicara menjelaskan ayat ini. Nah, dalam tafsir Al-Baghawi misalnya, beliau cuma menerangkan atau menuliskan seperti ini. Faman zuhziha, maka barang siapa dijauhkan itu kata Imam Al-Baghawi artinya nujia, dia diselamatkan, atau wa uzila, dan dia dipalingkan, dilengserkan, dijauhkan gitu. Atau di sini dikatakan bu'ida. Zuhziha artinya bu'ida, dijauhkan. Anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan surga, faqad faza, maka sungguh dia telah menang, yakni dzafira bin najati, dia telah menang dengan keselamatan. Jadi menangnya karena selamat dari neraka. Ya, bukan menang pertandingan perlombaan atau menang pilkada atau pilpres, bukan. Wa naja minal khauf, dan dia selamat dari rasa takut. Nanti di akhirat semua orang ketakutan, hampir semua orang ketakutan. Hanya orang-orang beriman saja yang tidak takut. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang beriman, orang yang bertakwa itu tidak ada rasa takut bagi mereka, dan tidak pula mereka akan bersedih. Dalam tafsir lain dikatakan wa udkhilal jannah, artinya nala ghayata matlubih, orang yang bisa mencapai tujuan yang dicarinya. Ya, ini tujuan kita hidup, tujuan orang beriman hidup kan untuk mendapatkan surga. Kita kepingin masuk surga. Tempat terakhir itu, persinggahan terakhir dari kehidupan manusia ini ya akhirat. Dan di akhirat itu cuma ada 2 tempat saja, surga, neraka, jannah, an-nar. Nah, Ibnu Katsir beliau menerangkannya begini. Maksud ayat ini yaitu man junniban nar, barang siapa dijauhkan dari neraka, wa naja minha, dan dia selamat darinya, wa udkhilal jannata, dan dia dimasukkan surga, faqad faza, maka sungguh dia telah menang, kullal fauzi, dengan segala kemenangan. Lalu beliau menyampaikan banyak hadis tentang surga. Antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Qala, telah berkata Ibnu Abi Hatim. Ini sama dengan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, sama dengan mereka-mereka itu para imam-imam ahli hadis. Cuma Imam Ibnu Abi Hatim ini banyak berbicara hadis, mengumpulkan hadis-hadis tentang tafsir, ya. Makanya di sini hadis ini bersumber dari sahabat Abu Salamah, ya, kita potong saja. An Abi Salamah, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Salamah. Abu Salamah sahabat Nabi yang ketika beliau perang meninggal dunia, lalu meninggalkan istri, biasa dipanggil Ummu Salamah. Ummu Salamah ini kemudian diperistri oleh Rasulullah SAW, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Setelah ditawarkan kepada sahabat-sahabatnya, nggak ada yang berani. Tuh ada janda itu, siapa yang mau menikahi? Yo, tanyakan pada Abu Bakar. Abu Bakar nggak berani. Nggak berani aku ya Rasulullah. Itu orang hebat itu, perempuan hebat itu. Umar ditawari, nggak mau juga. Terus akhirnya Nabi sendiri yang menikahi. Itu. Nah, sudah Abu Salamah radhiyallahu an mengatakan, dan juga dari Abi Hurairah, dari Abu Hurairah juga rupanya, bukan hanya Abu Salamah yang meriwayatkan, Abu Hurairah sahabat Nabi juga ikut meriwayatkan radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau, kepada mereka, kepada para sahabat Nabi tadi. Qala, Abu Hurairah berkata atau Abu Salamah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda tentang surga, tentang jannah itu seperti ini. Maudhi'u, kata Rasulullah, maudhi'u sautin
tempat pecut, tempat cemeti. Tempat cemeti. Tahu cemeti ya? Kalau sampean naik dokar, naik kereta, karena zaman kerajaan raja-raja zaman dulu itu mereka punya kereta yang ditarik banyak kuda. Di kereta itu pasti ada tempat untuk naruh cemeti. Kalau di tempat saya di Kebumen sama dokar namanya, atau delman kalau bahasa Indonesianya, itu ada tempat cemeti. Nabi mengatakan maudhi'u sautin, tempat cemeti fil jannati, di dalam surga. Tempat cemeti itu loh Pak, itu khairun, lebih baik minat dunia, daripada dunia, wa ma fiha, dan apa saja yang ada di dalamnya. Jadi dunia seisinya itu sama tempat cemeti saja masih lebih bernilai tempat cemetinya orang di surga sana. Kalau tempat cemetinya orang di dunia itu yang harganya enggak seberapa. Tapi tempat cemetinya orang surga sana itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Masya Allah. Lalu Nabi berfirman, lalu Nabi bersabda, Iqra'u in syi'tum, bacalah oleh kalian jika kalian mau. Kalau kepingin tahu bahwa nilai sesuatu yang ada di akhirat sana, di surga sana jauh lebih baik daripada nilai-nilai yang ada di dunia ini. Bacalah kalau kalian mau. Lalu Nabi membaca, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, maka sungguh dia telah menang. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi Musnadihi, dalam kitab Musnadnya di juz 2 halaman 438, juga Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya di nomor hadis 3292, dan Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak di juz 2 halaman 219. Kemudian waqala, dan Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini ala syarti Muslim, sahih menurut syaratnya Imam Muslim. Itu wa wafaqahu Az-Zahabi, dan telah mencocoki pendapatnya Imam Al-Hakim, Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi juga ahli hadis, ya, ahli rijalul hadis. Kulluhum, udah ini enggak penting, ini tentang alamat saja ya. Jadi hadis ini sahih. Lalu yang kedua, hadis nomor 3292 dari kitab hadis apa ini ya? Imam Tirmidzi ya. Dari kitab hadisnya Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, di hadis nomor 3200 mana tadi? 92. Ini sanadnya lengkapnya. Hadasana terus sampai sini kita putus, potong. An Abi Hurairah, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hari Jumat, kalau baca hadis selawat. Jadi mendengar nama Nabi diucapkan, kita harus berselawat. Sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma sholli alaihi, atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Yaqulullah, kata Nabi, Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Allah telah berfirman, kata Nabi, a'dadtu, aku telah menyediakan, li ibadi, untuk hamba-hambaku, as-sholihin, yang soleh-soleh. A'dadtu li ibadi as-sholihin, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh-soleh, yang baik-baik. Apa yang Allah sediakan? Ma la ainun ra'at, ma sesuatu apa yang la ainun, tidak ada mata yang ra'at bisa melihat. Tidak ada satu mata pun yang bisa melihat apa yang sudah aku sediakan. Sudah aku siapkan, tapi masih aku sembunyikan, masih aku tutupi. Itu. Wala udunun sami'at, dan tidak pula satu telinga pun yang bisa mendengar. Sesuatu yang aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata sekarang ini, ya, tidak bisa didengar oleh telinga, wala khotoro, dan tidak terlintas, ya, ala pada kolbi basharin, hati seorang manusia. Jadi apa yang disediakan oleh Allah di surga itu, kata Allah sendiri dalam hadis qudsi ini,
Sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata. Mata kita nanti kaget begitu melihat rumah kita di surga sana. Kaget. Kenapa? Ya karena belum pernah melihat seindah-indahnya rumah, sebagus-bagusnya rumah di dunia ini sudah pernah dilihat oleh mata manusia. Nah, rumah orang surga nanti belum pernah dilihat, kaget itu. Ya. Bahkan belum pernah terdengar. Bahkan di surga sana ada sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga manusia. Suara yang merdu apapun, bacaan ayat Quran siapapun yang merdu-merdu itu sudah pernah kita dengar di dunia. Nanti kita di akhirat sana mendengar ayat-ayat Allah atau zikir Allah, zikir kepada Allah diucapkan oleh penghuni surga. Kita mendengar suara yang merdu di sana. Suara-suara yang ada di surga itu merdunya belum pernah didengar oleh telinga. Itu. Jadi yang hal-hal yang biasa oleh manusia dinikmati. Manusia itu kan menikmati dunia ini bisa dengan mulutnya, bangsa makanan itu. Ya. Atau dengan matanya, bangsa yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Mata senang orang melihat yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Sampai anak-anak kita itu melihat artis-artis Korea itu kegila-gilaan. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya itu nelongso kalau bahasa Solo itu. Nelongso itu apa ya? Sakit hati kalau orang sini bilang itu. Sakit hati kalau melihat anak kita perempuan tuh senang sama artis Korea. Lah nduk, nak. Kamu kok suka sama laki ini kayak gitu sih? Apanya sih yang hebat? Cuma gini-gini aja. Cuma pinter gitu aja kok seneng banget itu. Ya Allah. Itu ditiru di TikTok itu loh. Ya kan? Niru-niru itu, ngapain gitu. Ya Allah. Berarti itu memang propaganda orang-orang kafir itu. Supaya mereka tertarik kepada itu, tidak tertarik kepada Al-Quran. Ya, di surga sana terdengar, disediakan oleh Allah sesuatu yang tidak pernah didengar telinga. Ya, manusia menikmati makanan. Makanan di surga itu belum pernah kamu rasakan. Kaget nanti. Makan di sana jauh lebih enak daripada di dunia ini. Demikian juga suara-suara yang ada di dunia yang kita bilang merdu, di sana jauh lebih merdu. Ya. Apalagi yang dilihat, yang indah-indah di dunia ini, kamu melihat pemandangan di mana sana, di Nepal sana atau di tempat piknik dunia itu, mana sana ya. Kamu heran melihat itu. Di surga jauh lebih indah dari itu. Pokoknya belum wala khotara ala qalbi basar. Sesuatu yang belum pernah terlintas dalam hati manusia. Ini berdasarkan ayat ini, ya. Lalu juga kata Nabi dalam ayat yang tadi dibaca, imam kita tadi baca surat As-Sajdah ayat 17 itu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Gitu kira-kira. Pak Iris yang pintar ini. Mana Pak Irisnya ini? Ya, jadi ini ayat 17 dari surat apa namanya As-Sajdah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sebentar ya. Saya bukakan. Nih surat As-Sajdah, surat yang ke-32. Ya dah. Fala ta'lamu nafsun, maka tidaklah mengetahui sesuatu diri seseorang, maka seseorang tidak mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan untuk mereka oleh Allah, min qurrati a'yun, dari sesuatu yang indah dalam pandangan mata,
jazaa'am bima kanu ya'malun. Itu adalah sebagai balasan dengan sebab apa yang mereka orang-orang beriman itu amalkan. Ya, terus nah ini. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Gitu ya. Ini harus baca ya. Afaman apakah maka orang yang kana adalah dia mukminan beriman kaman sama seperti orang yang kana adalah dia fasikon orang yang fasik. Apakah orang yang beriman itu sama seperti orang yang fasik? Ini bukan pertanyaan. Ini istifham ingkari, pertanyaan yang tujuannya mengingkari. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat tanya tak bertanya. Jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia kan dulu waktu kita belajar bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia, ada jenis-jenis kalimat. Di antara jenis kalimat adalah jenis kalimat tanya tak bertanya. Tanya tapi maksudnya tidak bertanya. Seperti, apa lu kira gue takut? Itu bukan tanya. Apa kamu kira aku gak punya? Nah, itu bukan tanya. Aku ini punya, cuma aku gak ngomong-ngomong. Kamu baru punya gitu aja sudah pamer-pamer. Aku punya juga, tapi aku gak ngomong-ngomong. Ya, jadi tidak sama orang yang beriman dengan orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang keluar dari ketaatan, yang tidak taat. Ya. La yastawun, tidaklah mereka sama. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Hati-hati nih Pak Iris. Aku dengar-dengarkan nih Pak Iris ini enggak sadar kalau ini salah ya. Beliau baca salah di sini. Ya, jadi ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang mereka beriman wa amilus solihat dan mereka beramal soleh, falahum jannatul ma'wa, maka untuk mereka surga tempat tinggalnya. Beliau sering baca nuzulam, ini enggak ada wawunya Pak. Nuzulan bukan nuzulam, bukan nuzulan, bukan itu, tapi nuzulam karena kita terasikkan dengan irama lagunya. Jadi tajwidnya rusak. Kadang-kadang begitu. Ya. Jadi bukan nuzulam bima kanu ya'malun, tapi nuzulam, bukan nuzulan. Nuzu ada wawunya itu, panjang enggak terasa itu. Ya. Nuzulam bima kanu ya'malun. Surga itu adalah tempat dengan sebab apa yang mereka amalkan. Itu orang beriman dan seterusnya ya. Terus kita kembali ke surat ini. Wa fil jannati kata Rasulullah, kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah. Wa fil jannati, dan di dalam surga sana, syajaratun, ada sebuah pohon yang yasirur raqibu, berjalan orang yang berkendaraan, yasiru berjalan, ar-raqibu orang yang berkendaraan. Yang apabila orang berkendaraan, nanti bukan jalan kaki, berkendaraan, dan kendaraan di surga itu juga banyak macam-macam. Pokoknya belum pernah terlintas oleh pandangan mata kita. Orang nanti di sana tuh bisa piknik dari surga kelas yang di atas ke kelas yang di bawah kok. Pada surga itu ada 100 tingkat dan setiap tingkat dari satu tingkat ke tingkat di atasnya itu jauhnya sejarak bumi dengan langit. Itu 100 tingkat. Orang yang berada di surga paling atas, Nabi Muhammad SAW dan para nabi dan para orang-orang syuhada, sholihin, siddiqin itu kelas paling atas itu. Jadi mereka bisa melihat saudaranya di bawah piknik. Pakai apa? Pakai pesawat Pak itu. Kira-kira pakai pesawat itu kira-kira. Pesawat yang belum pernah kita lihat, yang bisa terbang lebih dari 30.000 kaki. Saat yang kita naiki Boeing itu paling 33.000 kaki, 34.000 kaki, 35.000 kaki.
pesawat Boeing 747 yang pernah saya naiki dari Jakarta hampir Singapura langsung Swiss tuh nggak berhenti 14 jam capek itu rasanya tuh. Nah, kalau ke Makkah cuma 10 jam aja ya 10 atau 9 jam ya 10 ya. Nah ini 14 jam. Aduh bingung sana mau apa. Tapi di sana ada tempat tidur. Ini kursinya bisa untuk tidur. Dikasih makanan terus setiap saat sama pramugarinya. Pramugarinya orang-orang bule-bule semua. Saat yang kita naiki pesawat Prancis. Ya, France Air. Jadi Nabi mengatakan di surga sana ada sebuah pohon yang apabila orang yang berkendaraan dia berjalan dengan kendaraannya itu fi dzilliha di dalam naungannya pada naungan pohon tadi mi'ata amin selama 100 tahun layak tauha tidak memutusnya maksudnya tidak selesai. Bayangkan itu seberapa gedenya pohon itu coba. Cuma pohon beringin pohon beringin dibangga-banggakan. Bentar lagi roboh juga. 2024 roboh nanti. Jadi saudara, orang membanggakan bagian dari dunia ini, ya, kan simbol-simbol yang ada di dunia kan kebanggaan manusia. Di sana ada pohon yang tidak habis dilewati orang dengan naik kendaraan, naik kuda gampangnya itu. Selama 100 tahun itu, 100 tahun naik kuda itu enggak putus tuh bayangannya itu. Masya Allah. Waqra'u in syi'tum dan bacalah oleh kalian keterangannya dalam Al-Quran. In syi'tum jika kalian mau, begitu kata Rasulullah. Apa bunyi ayatnya? Wa dhillim mamdud. Surat Al-Waqi'ah ayat 30. Di surga sana ada dhillin naungan mamdudin yang dipanjangkan. Naungan yang dipanjangkan yaitu yang Nabi terangkan. Pohon yang naungannya itu dilalui orang berkuda selama 100 tahun enggak habis. Itu surga. Yang berikutnya, wa maudhi'u sautin dan tempat cemeti fil jannati di surga sana khairun lebih baik minat dunia daripada dunia wa ma fiha dan apa yang ada dalamnya. Faqra'u in syi'tum dan bacalah oleh kalian jika kalian mau. Jadi hadis yang kedua ini sama dengan yang di atas tadi. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setelah meriwayatkan hadis ini Imam Tirmidzi mengatakan hada hadisun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih ini. Sahih ini, hasan sahih. Terus di bawahnya lagi ya, ada hadis lain lagi. An Sahal bin Sa'id dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata, sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ini sama ini ya, sama dengan hadis tadi. Inna sesungguhnya kata Rasulullah, la maudhi'u sungguh tempat sauti ahadikum cemeti seseorang di antara kalian, tempat pecut, tempat cemeti milik seseorang di antara kalian fil jannati di surga sana khairun itu nilainya lebih bagus, lebih baik minat dunia wa ma fiha daripada dunia dan apa yang di dalamnya. Qala sahabat Sahal bin Sa'ad mengatakan summatala kemudian Nabi membaca hadhil ayat ini. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Sama kata Ibnu Katsir wa taqaddama dan telah lewat inda qaulihi hadis ini pada keterangan beliau di waktu beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala yang maha tinggi yaitu ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kalian mati sebagai orang-orang muslim. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, tuh. Jadi kita jangan sampai mati dalam keadaan tidak muslim, jangan. Nah, berikutnya apa kata Nabi di hadis berikutnya? Ini kok ada. Oh ya sudah. Alhamdulillah. Di hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh
oleh siapa itu? Oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, ya, mengenai keterangan tentang keadaan di surga sana, ya, Nabi SAW bersabda, mana ini hadisnya? Ini, qala telah bersabda, An Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, qala dia berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba, barang siapa suka, barang siapa senang, ayyuzahzaha, bahwa dia akan dijauhkan anin nar, dari neraka, wayadkhulal jannah, dan dia senang, wa ayyadkhulal jannah, dan dia senang bahwa dia akan masuk surga. Ayatnya berbunyi, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz, gitu kan? Maka siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, maka sungguh telah menanglah dia. Nabi mengatakan, man ahabba, barang siapa suka, ayyuzahzaha, bahwa dia akan dijauhkan aninna, dari neraka, wa ayyadkhulal jannah, bahwa dia akan masuk surga. Siapa yang kepingin masuk surga, gitu gampangannya, dan tidak masuk neraka, faltudrikhu maniyatuhu, maka hendaknya menemui kepada dia kematiannya, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Berikutnya, itu siapa yang kepingin masuk surga, Nabi mengatakan gampang, kamu jadi orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Beriman bener, bukan iman pura-pura, iman beneran. Terus yang kedua, wal ya'ti ilan nas, dan hendaknya kamu perlakukan kepada orang lain ma yuhibbu, apa yang kamu suka, apa yang dia suka, ayyuta, bahwa dia diperlakukan oleh orang lain ilaihi, kepada dirinya. Jadi wal ya'ti ilan nas, dan hendaknya dia mendatangi atau berbuat, memperlakukan kepada orang lain dengan sesuatu yang dia senang untuk diperlakukan kepada dirinya. Lalu kalau sampean senang dibilang kamu baik, bagus, ya kamu bilang sama orang lain begitu, kamu bagus, baik. Kalau kamu senang ditegur, kalau kamu salah ditegur, senang, ya kamu negur orang supaya dia jangan salah lagi, supaya dia jadi orang yang tetap baik. Itu. Kalau kamu senang dikasih duit, ya kamu ngasih duit sama orang, gitu. Itu loh Pak. Kamu senang duit, senang dikasih duit kan? Ya kasih orang duit. Nanti kamu dikasih duit si orang juga. Oh, itu sudah saya buktikan berkali-kali kok Pak. Yakin, saya yakin sudah. Saya ngasih duit tuh enggak sia-sia. Walaupun duitnya kelihatannya berkurang. Wah, ini dari 13 jadi 12 berkurang itu. Enggak apa-apa. Nanti orang ngasih lipat ganda. Jadi saudara, kita diajari oleh Rasulullah SAW memperlakukan kepada orang lain dengan sesuatu yang kita senang diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Jadi kalau sampean tidak senang dimaki-maki orang, sampean jangan maki-maki orang, gitu. Kalau sampean tidak senang orang itu nggak mau mendengar nasihat sampean, sama menasihati orang, terus orang itu nggak mau dengar, sampean mungkin sakit hati. Kalau sampean sakit hati, menasihati orang nggak didengar, ya sampean kalau dinasihati ya nurut, gitu loh, supaya nanti orang juga nurut sama nasihat sampean. Gitu loh. Ini Nabi mengajari sederhana sekali ajaran Islam kok. Ini yang pertama yang menyebabkan orang masuk surga adalah masalah akidah. Siapa yang ingin masuk surga, dia akidahnya harus benar. Dia harus beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Yang kedua ini masalah akhlak ini. Akhlak yang baik dan akidah yang benar itu yang akan menyelamatkan manusia dari neraka dan masuk dalam surga. Kalau kita berbuat baik tapi akidah kita salah, nggak bisa masuk surga, masuk neraka itu. Orang-orang musyrik Mekah itu juga berbuat baik mereka, tapi masuk neraka. Kenapa? Karena akidahnya salah. Yang disembah patung kok, berhala kok.
Bagaimana bisa masuk surga? Yang memberi mereka kekayaan, rezeki itu Allah, yang disembah patung. Ini kan enggak ketemu. Nah, sudah, berikutnya Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu atau perbekalan yang menipu. Sudah perhatikan ini tafsir ayat ini ya. Imam Al-Baghawi mengatakan, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia, maksudnya al-aisyu fiha, hidup di dunia. Tidaklah kehidupan dunia ini, kata Imam Al-Baghawi, maksudnya tidaklah kehidupan di dunia ini, ya, illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang menipu. Kalau kita mendapatkan kesenangan di dunia, kesenangan di dunia yang ada di dunia ini semuanya itu menipu. Sehingga Imam Al-Baghawi mengatakan kesenangan yang menipu itu maksudnya al-batil. Dunia yang berisi kesenangan itu, kesenangan yang menipu itu adalah kebatilan. Al-batil yang yatamat ta'ubiha, orang bersenang-senang dengannya. Qalilan, itu cuma sebentar. Tsumma yafna, kemudian akan sirna, akan habis. Orang musyrik Mekah menyembah berhala, mereka bangga itu ketika mereka menyembah berhala. Mereka bangga dengan perbuatan mereka menyembah berhala. Allah mengingatkan, yang kamu sembah itu sesuatu yang batil, sesuatu yang sesat itu. Nanti akan sirna, itu akan habis. Ya, itu satu. Yang lain, ahli tafsir lain mengatakan, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sebagai kesenangan yang menipu. Yakni maksudnya dunia ini memang manfaatun, berisi manfaat. Wa mut'atun, dan berisi kenikmatan. Dunia ini memang isinya ada manfaatnya, banyak manfaat yang manusia bisa peroleh di dunia ini. Banyak kesenangan yang manusia bisa peroleh di dunia ini. Tapi semuanya itu kalfaksi, seperti kampak misalnya, wal kidri, atau seperti dan periuk, wal qas'ah, dan seperti piring. Ya, itu kan semuanya bermanfaat. Kampak bermanfaat, periuk bermanfaat, piring bermanfaat. Tapi summa tazulu wala tabqa, kemudian semuanya itu akan hilang dan akan tidak ada sisa. Tidak ada sisa lagi. Enggak bersisa. Itu maksud dunia ini kesenangan. Wa qala al-Hasan, dan berkatalah Imam Hasan Al-Basri ahli tafsir, dunia ini sebagai tidaklah kehidupan ini adalah kecuali merupakan kehidupan yang menipu, kesenangan yang menipu. Itu kahudratin nabat, seperti hijaunya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang hijau yang ada di dunia ini itu menipu itu. Maksudnya tidak lama itu. Nanti akan hilang dia, hijaunya akan berubah menjadi kuning, lama-lama jadi coklat, hitam, habis, hilang. Itu dunia itu begitu. Kesenangan yang menipu maksudnya seperti itu. Kata para ulama ahli tafsir tadi ini, ya, seperti tumbuh-tumbuhan yang semula hijau itu nanti akan berubah itu, atau walaibal banat, seperti anak perempuan yang bermain-main. Anak perempuan bermain-main boneka biasanya. Anak-anak perempuan itu suka main boneka. Atau anak-anak perempuan yang suka main-main itu la hasilalahu, tidak ada hasil baginya. Tidak ada hasil bagi permainannya tadi. Ya. Jadi kehidupan di dunia ini itu seperti anak yang main-main. Dulu guru saya menerangkannya begini. Kalau saudara melihat anak kita sedang main-main, yang masih suka bermain-main itu, main pasar-pasaran. Ya, jualan apa? Ini aku jualan ini ya, kamu yang beli ya. Ya, ini aku jualan sini, ya, kamu beli ini. Ini beli ya, ini. Ya. Beli apa? Ini beli ini ya, sebentar ya. Karena dia melihat kesehariannya, suka dibawa ibunya ke warung gitu kan. Nah, dijual terus beli. Nanti ada yang main sekolah-sekolahan. Aku jadi gurunya, kamu jadi muridnya ya. Anak-anak, ayo semuanya dengar, diam ya. Ayo angkat tangan, sedekap, taruh di meja. Nah, ayo mulai lagi. Ditirukan di gurunya apa yang
dilihat oleh matanya, dari gurunya dilihat, terus dipraktekkan di rumahnya. Itu anak-anak main begitu. Anak-anak yang main-main seperti itu Pak, Bu, ketika tiba-tiba ibu bapaknya datang bawa oleh-oleh atau makanan kesukaannya atau mainan kesukaannya, apa yang terjadi coba? Ditinggal. Itulah dunia. Ketika kita asik Pak dengan harta kita, asik dengan istri kita, dengan anak-anak kita, datang panggilan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Sudah kalau dipanggil Allah lupa sudah. Aku masih merasa sedih dan kecewa. Ya, kamu kecewa ya nggak boleh sebetulnya. Tapi perasaan seperti itu masih ada dalam diri saya. Karena saya tidak menyaksikan kematian istri saya itu loh. Masya Allah. Sementara anakku cerita, waktu bunda sudah baik itu, bunda manggil bapak, pengen ketemu bapak mana yuk, bapak mana yuk. Tuh, gitu. Bapak dipanggil terus, bapak masih dalam perjalanan Bu, masih dalam perjalanan. Terus sampai di sana nggak ada Pak. Belum sampai di sana, masih tengah jalan dikabari, Bapak, Bu, Pak, Ibu udah nggak ada. Ayo gitu, ya Allah, ya Rahman. Aku kepengen dengar dia mau ngomong apa, mau pesan apa, enggak sempat. Itu yang bikin saya sedih. Aduh, Masya Allah. Itu Pak contoh. Dunia ini Pak, sesenang apapun kita hidup di dunia ini, semuanya akan kita tinggal. Dan ditinggalnya itu dia enggak peduli sama yang ditinggal. Yes. Sekarang aku ditinggali istriku, anak. Namanya Zidan. Nah, urusan ini anakmu. Udah sekarang saya diurusi baik-baik. Dibawa ke sini enggak mau. Gimana? Ya, setiap kali masuk kamarnya, kalau di sini lihat masuk kamarnya, dibuka kamarnya, dilihatin tempat tidurnya, tutup lagi. Kembali ke kamarnya dia. Terus di sana termenung gitu. Nanti kalau kita cerita tentang ibunya, berlinang air matanya, ya Allah. Kalau enggak dimarah, jangan boleh, udah boleh. Bunda udah meninggal, udah boleh. Gitu dimarahin kamu. Dimarahin kita sama dia. Masya Allah. Aku dekat sama perempuan sedikit aja, itu punya bunda, enggak boleh. Gitu. Astagfirullah. Gimana mau dapat jodoh ini begini caranya ya? Astagfirullah. Ya sudah, kembali ke sini Pak. Ya, itu dunia kayak begitu Pak. Makanya kita jangan tertipu oleh dunia. Dunia ini mataul hurur, kesenangan yang menipu. Itu Allah yang bilang Pak. Makanya Ibnu Katsir mengatakan tazhiron li sya'nid dunya. Allah mengecilkan kepada urusan dunia. Urusan dunia oleh Allah dianggap kecil, urusan kecil itu. Wa tahqiron li amriha, dan Allah meremehkan kepada urusan dunia. Wa annaha, dan bahwasanya dunia ini daniyatun, sesuatu yang rendah, faniyatun, sesuatu yang bisa habis, qalilatun, sesuatu yang kecil, zailatun, sesuatu yang akan hilang. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian semua lebih mementingkan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ini surat Al-A'la, sering dibaca oleh imam-imam khatib-khatib pada hari Jumat itu. Ya. Yang dimaksud dengan bahkan kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia, maksudnya tuqaddimunaha ala amril akhirah. Kalian ini lebih mementingkan lebih mendahulukan dunia atas urusan akhirat. Urusan ngaji ini urusan akhirat ini Pak. Urusan ngobrol di luar itu urusan dunia. Kalau sudah mulai ngaji, berhenti ngobrolnya, masuk ke sini gitu loh. Aku agak heran nih, di mana-mana itu Pak, di masjid-masjid mana itu yang suka ngobrol-ngobrol curi-curi itu ibu-ibu. Di sini lakian Pak.
Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Iya betul ya. Ibu-ibu semua di dalam diam, lakiannya wow. Baru kalah kalau anak-anak kekanakan datang ke sana, nah baru tersaingi mereka itu. Masya Allah, ini wis tua-tua, wis tua-tua arep mati gitu loh, sik kaya ngono kuwi itu. Udah tua mau mati aja masih kayak gini. Kapan mau berubah gitu? Katanya mementingkan akhirat. Mananya yang dipentingkan? Kalau mementingkan akhirat tuh ini loh Pak Haji Nurdin ini loh, zikir sampai ini layar mau diberikan, sungkan nih orang mau memberikannya. Mana Haji Nurdin tekun baca zikir pagi dan petang itu. Saya yakin baca zikir pagi tadi mana Pak Haji Nurdin itu? Oh sudah Pak pamit ya. Tuh, ya beliau baca zikir sampai habis itu. Memang zikir takbir kalau kita baca betul-betul seperempat jam kira-kira baru habis itu. Nah, tapi sudah sebagian dari kita ini lebih enak ngobrol, asik ngobrol, nggak tahu cerita apa itu. Aku nggak ngerti juga. Ya, dah ini peringatan buat kita semua ini. Ini loh, kalau saudara mementingkan dunia atas akhirat, ya itu kelakuannya seperti itu. Tapi kalau saudara mementingkan akhirat daripada dunia, nggak akan seperti itu. Waktunya ngaji, masuk segera, duduk, diam, hafalkan Al-Quran, diam dalam hati. Nah, itu loh. Pada Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya thawabullah, balasan Allah fid daril akhirah, di negeri akhirat sana, khairun, lebih baik minat dunia, daripada dunia ini, wa abqa, dan lebih kekal. Fa inna dunya, maka sesungguhnya dunia ini, kata Ibnu Katsir, daniyatun, sesuatu yang rendah, dan seterusnya tadi sama ya ini. Nah lalu Nabi mengatakan, Ana Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ad-dunya, dunia adalah daru, rumah, man, orang yang la daro, tidak punya rumah, lahu, baginya, miliknya. Dunia adalah rumah orang yang tidak punya rumah di akhirat sana. Wa malu, dan dunia adalah harta, man la malalahu, bagi orang yang tidak ada harta miliknya di akhirat sana. Jadi dunia ini, kata Nabi, adalah rumahnya orang yang tidak punya rumah di akhirat. Dunia ini adalah harta milik orang yang tidak punya harta di akhirat. Hati-hati ya. Walaha, dan kepadanya dan untuknya, untuk dunia itu, yajma'u, akan mengumpulkan, man, orang yang la aklalahu, tidak ada akal baginya. Jadi orang yang mengumpulkan dunia ini, itu menunjukkan dia itu orang yang tidak punya akal, alias gila. Gak berakal kok, sama dengan orang gila. Orang gila itu orang gak berakal itu. Nah, makanya kita jangan seperti itu Pak, Bu. Kita boleh. Nah, ada tafsir yang bagus, yang di kedua tafsir ini tidak ada, yang menerangkan tentang apa makna bahwa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini, dan tidak ada kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang menipu dan memperdayakan. Al-mata, kata-kata mata adalah sesuatu yang disenangi. Mataun, kesenangan, atau sesuatu yang disenangi. Dan diambil manfaatnya, sesuatu yang bisa diambil manfaatnya berupa barang-barang yang diperjualbelikan. Emas, berlian, permata, ya, uang, ya perhiasan dan lain-lain. Rumah, mobil mewah, rumah mewah dan sebagainya. Itu semuanya itu mata, ya. Al-hurur, sedangkan kata al-hurur adalah masdar dari fi'il ghor. Jadi apa? Ghor artinya menipu. Al-hurur artinya sesuatu yang menipu atau memperdayakan. Jadi al-hurur adalah penipuan atau pemalsuan. Maksudnya bahwa dunia tidak lain hanya bagaikan barang yang dibeli karena tertipu. Kemudian setelah itu ternyata barang tersebut jelek dan berkualitas sangat rendah. Ibaratnya seperti itu. Orang berjual beli, kamu beli dunia apa beli akhirat? Kalau beli akhirat, amal soleh kamu. Iman, amal soleh. Kalau beli surga, kalau kamu mau beli surga, kamu iman, amal soleh. Kalau kamu mau beli neraka, sekarepmu, sama kamu. Hidup sama kamu.
Nah, orang yang mengejar dunia itu seperti orang yang membeli dunia. Dia akan tertipu. Gitu. Kalau orang yang mengejar akhirat, dia tidak akan tertipu. Karena dia sadar dunia ini semuanya menipu. Menipu itu kejadian yang sedang sibuk ini. Polisi nembak polisi, yang mati duluan tuh CCTV-nya. Wah, aneh kan? Polisi nembak polisi tuh, Pak. Mestinya salah satu mati duluan. Ini yang mati duluan CCTV-nya. Ruwet itu kata orang. Aku cuma baca komentar orang di netizen tuh. Kalau komentar kan semaunya aja itu. Ini polisi nembak polisi, yang mati duluan bukan salah satunya, tapi CCTV-nya. Aneh ini. Ternyata apa Pak Usut punya usut. Nah, saudara tahu sendiri di berita-berita itu kan, gara-gara ada wanita idaman lain. Dunia lagi itu yang bikin ribet itu. Udah kawin aja kenapa sih? Karena polisi kalau kawin lagi kan nggak boleh sama komandannya Pak ya. Kawin siri boleh itu ya. Tapi kawin beneran nggak boleh itu, pecat kamu. Ya sudah, itulah dunia merusak. Makanya kita jangan tertipu oleh dunia. Saya dan Anda semuanya, mari kita sama-sama di sini kita bersahabat, tolong menolong sebagai sahabat-sahabat yang saling tolong menolong, mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran, dan semua kita semua diberi kesabaran untuk hidup saling tolong menolong, mengaji, menuntut ilmu agama, kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan kita satu saja, keridhaan Allah atau surga atau rahmat Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.